Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini kami mau bersembah sujud di hadapan-Mu. Dengan kasih dan kuasa-Mu, kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadapi segala keadaan dan situasi yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, domba di tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, seringkali Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid untuk mereka tetap kuat menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan di tengah pelayanan. Bahkan pelayanan yang menjadi tugas utama dalam kehidupan Tuhan Yesus selama di dalam dunia ini, Tuhan Yesus selalu mengandalkan Bapanya di surga sebagai kekuatan untuk terus bisa memberitakan kerajaan surga kepada semua orang. Lalu Tuhan Yesus juga memilih murid-murid, ada 12 orang yang Dia pilih untuk menyertainya, untuk bersama dengan Yesus, dan untuk diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana hidup dalam kerajaan surga. Kehidupan mereka selama ini hidup sebagai nelayan. Kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus sebagai nelayan. Lalu sesudah Tuhan Yesus panggil, Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan sesudah mengajar mereka tentang kerajaan Allah, mereka harus bertahan karena akan ada penganiayaan, penindasan, dan juga mereka akan menemukan banyak tantangan sebagai pengikut Kristus. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan, kuatlah, sabarlah menghadapi segala situasi yang ada. Lalu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengingatkan kepada murid-murid, sesudah 12 orang murid-murid, lalu Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan kerajaan surga kepada banyak orang. Lalu Dia katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkanlah ini satu peribahasa, bagaimana domba di tengah serigala, pasti matilah dimakan serigala. Karena musuh terbesar domba adalah serigala. Ketika gembala mengembalakan domba di padang, kalau ada serigala pasti mati nih domba. Kenapa Tuhan Yesus justru aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala? Apakah Tuhan Yesus sengaja untuk mengutus murid-muridnya supaya dimakan serigala? Tetapi lanjutan firman Tuhan ini, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Untuk mengatasi serangan berbagai macam dari berbagai macam pihak, murid-murid harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kunci untuk tetap menang meskipun domba itu dikirim, diutus ke tengah-tengah serigala, harus cerdik dan harus tulus. Demikian di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena iblis ada di mana-mana. Iblis selalu mengocoh kita. Iblis selalu mengajak kita. Iblis selalu menghasut kita untuk kita jauh dari Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik, harus tulus seperti merpati. Inilah kunci untuk kita tetap menang meskipun Tuhan mengutus murid-murid dan kita juga hidup seperti domba di tengah serigala. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita
bahwa musuh terbesar kita adalah iblis, dan untuk menang dari godaan iblis kita harus cerdik, kita harus tulus. Inilah kunci kemenangan buat kita. Oleh karena itu, mari tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Segala tantangan persoalan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Kita berdoa. Kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran sehingga kami memperoleh kemenangan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang benar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.